おい野郎ども。やあ。ほらよっ。Halo teman-teman digitalku, kumaha Mang Cu? Gimana? Sudah sesuai ekspektasi belum One Piece versi live actionnya? Kalau bagi Mimin sih udah ya, walaupun jujur Mimin Sarasa itu nggak pernah ngikutin serial One Piece. Tapi gara-gara live action ini, Mimin dibuat tertarik sama jalan ceritanya, apalagi sama karakter Zoro. Soalnya kasih pisan anjir. Nah, karena hari ini Mimin akan lanjut merekap episode keduanya, so siapkan kuota darurat Anda yang belum dibayar itu, dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Sepanjang perjalanan, Nami masih berusaha untuk membuka brankasnya. Sedangkan Luffy tidak bisa diam karena terlalu bersemangat semenjak keberhasilan mereka merebut peta Grand Line. Namun untungnya Nami itu punya keahlian khusus dalam membuka kunci. Hingga tidak lama kemudian, brankas itu pun terbuka dan peta Grand Line berhasil mereka dapatkan. Yatta na! Nah, karena di sini hanya Nami yang paham jalur menuju ke Grand Line, dia pun berusaha menjelaskannya kepada Luffy dan juga Zoro. Jadi, samudra itu terbagi menjadi 4 kuadran. Ada East Blue, North Blue, West, dan South. Daratan kecil yang membentang itu namanya Red Line, sedangkan lautan yang melintang di tengahnya itulah yang disebut dengan Grand Line. Tapi di tengah penjelasan tersebut, tiba-tiba suar ditembakkan tepat di atas kapal mereka yang kemudian menimbulkan kepulan asap beracun. Awalnya Luffy mengira bahwa ini adalah ulah marinir, tapi ketika dia melihat sebuah kapal dengan bendera bajak laut muncul dari kejauhan, Luffy pun mencoba bertahan lalu berusaha mengamankan peta Grand Line dengan cara menelannya. Beberapa waktu kemudian, Luffy, Nami, dan Zoro sudah berada di dalam kotak kayu. Menyadari senjata mereka telah dirampas, Nami mulai panik nih karena mengira yang telah menculik mereka itu adalah para marinir. Luffy pun langsung memberitahu mereka bahwa semua ini adalah ulah bajak laut. Dan menurut dirinya, mengalahkan bajak laut itu lebih mudah ketimbang mengalahkan marinir yang sudah terlatih. Tapi bukan berarti mereka harus bertarung ya, karena Luffy punya rencana yang lebih bagus, yaitu bernegosiasi. Setelah mengatakan itu, kotak tiba-tiba terbuka dan ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan sirkus milik bajak laut badut bernama Buggy. Mengaku sebagai bajak laut paling ditakuti di East Blue dan orang yang paling pantas mendapatkan One Piece, Buggy memaksa Luffy dan kawan-kawan untuk menyerahkan peta Grand Line. Atau kalau tidak, dia dan anak buahnya akan memberikan kejutan yang tidak pernah dilupakan. Melihat begitu menyeramkannya Buggy dan anak buahnya, Nami sengaja mengecoh semua orang dengan cara melempar topi jerami kesayangan Luffy agar dirinya bisa kabur dari tempat tersebut. Tapi ketika Nami lari keluar, dia pun akhirnya mengetahui nih bahwa Buggy sudah menghancurkan kota setempat lalu menyandra seluruh penduduk kota untuk menjadi penonton sirkusnya. Lalu Buggy yang yakin kalau peta itu telah disembunyikan oleh Luffy pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurung Nami dan juga Zoro, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba membuat Luffy buka suara. Saat Nami dan Zoro sudah diamankan di ruang belakang, Buggy berusaha menyiksa Luffy dengan cara menarik kaki dan tangan lalu mengikatnya dengan kencang. Namun karena cara itu tidak berhasil dan justru membuat Luffy tertawa tidak jelas, Buggy menggunakan cara yang lain, yaitu dengan sengaja menyinggung Shanks, orang yang sangat disegani oleh Luffy sekaligus pemilik pertama dari topi jerami itu. Ternyata Buggy itu sudah lama mengenal sosok Shanks karena dulu mereka rekan kerja di kapal bajak laut yang sama. Tapi ketika Buggy mengaku bahwa Shanks telah mengkhianatinya, pertemanan itu pun musnah dan kini mereka bermusuhan. Selain itu, Buggy juga menarik penonton anak kecil dan mengancam akan membunuhnya. Di situ Luffy memang terpancing, tapi dia tidak buka suara mengenai peta itu, melainkan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bebas dari ikatan dan memberikan pukulan gomu-gomunya kepada Buggy. Mamam. Sialnya pukulan itu tidak mempan walaupun kepala Buggy sudah terlepas dari badannya.
Karena ternyata Buggy juga punya kekuatan unik, yaitu memisahkan anggota badannya berkat memakan buah iblis bernama Bara-Bara. Dan kini Luffy pun tidak tahu harus berbuat apa cok, karena walaupun dicincang sekalipun Buggy tidak akan terkalahkan. Sementara itu di belakang panggung, ketika Nami berusaha membuka gembok menggunakan pembuka kuncinya, anak buah Buggy menghampiri Zoro untuk membalaskan dendam karena dulu Zoro sudah membunuh kakaknya yang bernama Kabaji di kerajaan Goa. Ternyata aksi Zoro dalam membunuh Kabaji terhitung sangat keji cok. Dia rela membuntuti Kabaji berhari-hari lalu membunuhnya hanya untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu, pria berambut panjang itu pun sangat bersemangat untuk membunuh Zoro. Sama seperti teman-temannya, Luffy juga dalam situasi yang sama. Karena setelah mendapatkan serangan dari Buggy, Luffy dikurung dalam tangki kaca yang nantinya akan diisi penuh oleh air. Tapi sebelum air semakin memenuhi tangki, Buggy sempat memberikan penawaran kepada Luffy, yaitu jika Luffy mau memberitahu di mana peta itu disembunyikan serta bergabung menjadi krunya, maka Luffy akan dibebaskan. Tapi karena Luffy menolak dengan keras, Buggy langsung menarik tuas air yang siap memenuhi tangki tersebut. Ketika Luffy mulai tenggelam, Luffy teringat akan masa lalunya dulu. Jadi setelah Luffy mendapatkan kekuatan Gomu-Gomu, kelompok bajak laut yang pernah mempermalukan Shanks datang kembali untuk membuat keributan. Tapi bedanya cok, kali ini Shanks berusaha untuk menjaga harga dirinya. Dia dan krunya langsung beraksi ketika bajak laut itu berusaha melukai Luffy. Sialnya Kapten Bajak Laut itu berhasil kabur dengan membawa Luffy. Dia membawanya ke pantai dan berniat membunuh bocah itu di sana. Tapi ketika niat jahatnya akan dilakukan, tiba-tiba monster pantai muncul membalikan kapal mereka. Pada peristiwa ini, si kapten mati ditelan oleh si monster, sedangkan Luffy berhasil diselamatkan oleh Shanks. Tapi tidak berselang lama, si monster datang lagi dan hampir mencaplok Luffy. Untunglah Shanks dengan cepat melindunginya. Lalu entah karena apa, monster itu tiba-tiba pergi setelah memakan tangan kiri Shanks. Sepulangnya Shanks dan Luffy ke desa, Shanks pamit kepada orang-orang karena akan kembali berlayar dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Mengetahui itu, Luffy pun sangat sedih, apalagi gara-gara menolong dirinya, Shanks harus kehilangan tangan kirinya. Beruntungnya, Shanks tidak mempermasalahkan hal itu, cok. Dia justru memberikan topi jeraminya kepada Luffy dan menyuruh Luffy untuk mengembalikannya nanti jika mereka bertemu kembali dan Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Di saat Luffy masih bertahan untuk tutup mulut walaupun dirinya sebentar lagi akan tenggelam, si anak buah masih kegirangan karena bisa membuat Zoro terpojok dengan pisau-pisaunya. Tapi setelah salah satu pisaunya itu tepat mengenai tali, Nami yang berhasil keluar tiba-tiba menyerang dari belakang dan mempersilahkan Zoro untuk membunuhnya. Setelahnya Nami mengajak Zoro bekerja sama untuk menghabisi seluruh anak buah Buggy serta membebaskan Luffy dari dalam tangki. Namun ketika Luffy berhasil diselamatkan, karena terlalu banyak meminum air, Luffy pun terbatuk-batuk hingga tidak sengaja memutahkan peta Grand Line. Melihat si badut itu berhasil mendapatkan petanya, Zoro langsung memberikan serangan. Tapi di sini dirinya dan Nami malah kebingungan nih karena ternyata Buggy memiliki kekuatan yang aneh. Tidak terima teman-temannya terluka, Luffy pun berusaha untuk maju hingga dia harus melihat topi kesayangannya rusak karena ulah Buggy. Namun dari situlah Luffy punya ide yang sangat brilian, cok. Jadi dia menyuruh teman-temannya untuk memasukkan bagian-bagian tubuh Buggy ke dalam kotak, lalu menyisakan beberapa yang kemudian dilempar oleh Luffy sejauh mungkin. Sementara itu di pangkalan Sailstone, wakil Laksamana Garp tiba-tiba datang dan dia adalah orang yang dulu berhasil menangkap Gold Roger. Ternyata tujuan Garp datang adalah untuk mencari tahu petunjuk mengenai pencurian yang terjadi kemarin. Dan karena kehadiran Koby bertepatan dengan pencurian itu, Garp beranggapan bahwa Koby pasti ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut. Maka dari itu, Garp menyuruh Koby masuk ke ruangan Kapten Morgan untuk mengobrol. Dan di sana, Koby diminta untuk mengaku dan menceritakan semuanya. Awalnya sih Koby memang membantah, tapi
Tapi karena Garp mengancam posisinya sebagai marinir di tempat itu, Koby pun terpaksa memberitahukan semuanya. Dimulai dari dirinya yang ditolong Luffy dari bajak laut Alvida sampai membiarkan Luffy masuk ke pangkalan Sailstown. Setelah menceritakan semuanya, Koby mengira bahwa urusannya tentang masalah ini akan selesai. Tapi ternyata Garp malah mengajak dirinya untuk mencari Luffy dan merebut kembali peta Grand Line. 裁かれるべき存在です。 Usai keberhasilan mereka melawan Bagisi Badut, Luffy dan kawan-kawan langsung membebaskan penduduk kota yang ditahan. Sebagai ungkapan terima kasih, warga kota pun memberikan sedikit makanan untuk bekal Luffy dan teman-teman. Awalnya memang ditolak karena Luffy beranggapan warga kota lebih membutuhkannya. Tapi karena perutnya sangat lapar, Luffy pun mengambil satu roti lalu kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Pada perjalanan menuju Grand Line, Nami memperbaiki topi jerami Luffy yang rusak. Lalu melihat topinya sudah nampak jauh lebih baik, Luffy pun langsung mengucapkan terima kasih. Tanpa disadari bahwa saat Nami masuk ke ruang kendali, diam-diam Nami menghubungi seseorang menggunakan Denden Mushi atau siput unik yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan episode 2 pun berakhir.